Prodi ini adalah kita singkat kulap, biasanya kulap yang ke-9. Jadi hari ini adalah kulap seri 9. Nah, Bapak Ibu dokter yang sudah hadir, jangan lupa nanti akan ada kulap-kulap lainnya ya. Jadi pasti setiap seminggu 2 kali, sebulan 2 kali, sorry, kita akan melaksanakan kupas tuntas laboratorium bersama Prodia dan kita akan membawakan berbagai topik. Dan pada hari ini topik kita mengenai autoimun ya. Salah satunya lupus, kita akan lebih mengarah ke lupus yang akan dibawakan oleh Dr. Stephen Sumantri, Diploma of Allergy and Asthma, spesialis penyakit dalam, konsultan autoimun imunologi Vinasim. Beliau akan membawakan topik dengan judul Pendekatan Diagnosis dan Tata Laksana Autoimun pada Praktik Klinis Sehari-hari terkait lupus eritematosus sistemik ya. Jadi LS, LSA kita sebut juga LSA. Nah, Dr. Steven memiliki banyak sekali kesibukan. Beliau saat ini adalah anggota dari Pokja Autoimunitas Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia, pengurus juga di PAPDI Banten, kemudian juga sebagai staf pengajar ilmu penyakit dalam di FK Universitas Pelita Harapan, dan juga berpraktek di Rumah Sakit Pendidikan Siloam Hospital Lipo Village di Tangerang, Banten. Sebelum kita mulai, saya sapa dulu Dr. Steven. Halo, selamat pagi dok. Selamat pagi, Matthew. Pagi. Ya, Ya, baik. Eh, Terima kasih dokter sudah ya, menyempatkan untuk mengisi untuk sesi kulap seri 9 pada hari ini. ya, dengan senang hati. Peserta sudah hampir 20 orang ya dok. Silahkan dok Oke, kalau ingin dimulai. Waktu dan tempat. oke, Silakan. baik. Baik, terima kasih Matthew dan Prodia atas kesempatannya. Share screen-nya sudah ya? Sudah. Oke, sudah. Sudah. Sebentar ya kita lihat dulu. Oke, baik. Ya, selamat pagi dokter-dokter sekalian. Perkenalkan, saya dengan Stephen Sumantri. Hari ini kita akan coba membahas lengkap ya terkait lupus eritematosus sistemik. Jadi kalau misalnya bulan Mei memang adalah hari peringatan lupus internasional ya. Jadi di sini kita melihat pentingnya lupus sebagai prototipikal daripada kondisi autoimun sistemik. Walaupun ada kondisi autoimun lain, tapi lupus tetap merupakan salah satu yang paling dikenal. Nah, di sini kita akan coba mempelajari bagaimana cara kita bisa mendiagnosis dan menata laksana lupus pada praktek klinis sehari-hari. Mudah-mudahan ada beberapa prinsip-prinsip klinis dasar yang bisa kita lakukan di praktek klinis kita gitu ya. Nah, lupus kurang lebih berkisar antara 4,3 sampai 45,3 per 100.000 penduduk. Kalau di Indonesia bagaimana? Di Malaysia diperkirakan 45 per 100.000. Studi oleh Prof. Handono Kalim dan kawan-kawan di Malang memperkirakan kurang lebih sekitar 0,5% dari populasi. Jadi kurang lebih serupa. Jadi kalau kurang lebih dari 0,5% dari populasi tentunya banyak. Ya, kita bisa memperkirakan kurang lebih ada sekitar 1,4 juta ya penyintas lupus di Indonesia ya yang tentunya masih banyak dibutuhkan strategi untuk early detection, diagnosis dan juga tata laksana yang baik. Kenapa demikian? Karena kita tahu lupus sebagian besar mengenai wanita usia produktif. Puncak diagnosis daripada lupus adalah berkisar antara 20 sampai 50 tahun ya kita lihat di sini yang tentunya adalah usia di mana bukan hanya wanita tapi juga pria diharapkan untuk berkontribusi terhadap kehidupan di masyarakat gitu ya sedang aktif-aktifnya apakah untuk sekolah, kerja, membangun rumah tangga. Selain itu kita melihat bahwa kesintasan daripada penyintas lupus semakin ke sini semakin baik. Kesintasan dari 5 tahun di negara-negara tetangga seperti di Korsel, Hong Kong, di Shanghai itu bisa di atas 90%. 10 tahun di Malaysia menunjukkan data kurang lebih 70%. Di Indonesia belum punya datanya, tapi seharusnya kita juga kurang lebih sama ya, karena saat ini untuk pengobatan dari lupus sendiri sudah semakin maju. Nah, karena kesintasannya tinggi, tentunya pada saat kita menata laksana lupus pada praktik klinis kita sehari-hari, fokusnya bukan hanya terhadap kendali daripada aktivitas lupusnya. Kita juga sudah harus mulai memperhatikan bagaimana kita bisa memperbaiki quality of life-nya
dan juga memperbaiki status fungsionalnya. Karena quality of life dan kapasitas fungsional ini seringkali yang suka kita lupakan pada saat kita menata laksana pasien dengan lupus, kita sibuk memberikan obat-obatan, namun ternyata kadang-kadang obat-obatannya itu sendiri yang kalau kita tidak manage dengan baik, itu yang akan mengganggu quality of life dan juga kapasitas fungsional dari pasien-pasien dengan lupus, ya. Nah, untuk bisa memahami bagaimana kita bisa mendiagnosis dan menata laksana lupus, tentunya imunopatofisiologinya tidak boleh dilupakan. Secara umum, imunopatofisiologi pada lupus ini merupakan prototipikal dari kondisi autoimun yang disebabkan oleh karena imbalance activity dari sitokin dan juga sel limfosit T, ya. Jadi kalau misalnya pada lupus kita menemukan terjadinya hyperactivity daripada T helper 1 yang kemudian T helper 1 ini akan menginduksi sel B untuk berubah menjadi sel plasma dan menghasilkan autoantibodi yang kita kenal spesifik untuk lupus adalah anti-dsDNA. Walaupun ada antibodi lain seperti anti-SM, anti-RNP yang juga cukup spesifik untuk keterkaitannya dengan lupus. Selain terkait T helper 1, ternyata di lupus juga ada hyperactivity daripada T helper 17, ya. Kita akan melihat adanya peningkatan daripada interleukin 17 yang biasanya di sini banyak berkaitan dengan cutaneous lupus dan juga artritis. Namun demikian interleukin 17 juga ada kaitannya dengan lupus nefritis, ya. Sehingga nanti dengan semakin kita memahami patofisiologi daripada lupus, saat ini pengobatan lupus sudah mulai banyak bergeser ke arah imunomodulasi, ya, yang spesifik. Seperti kalau misalnya memang permasalahannya adalah di sel B, maka kita banyak menggunakan terapi-terapi untuk menurunkan populasi sel B, misalnya dengan rituximab, ya, atau bisa juga dengan memberikan penghambat untuk aktivasi daripada sel B, misalnya dengan belimumab, ya. Begitu juga mulai dipelajari kalau misalnya pada pasien-pasien lupus kita temukan ada interleukin 17 yang meningkat dan kebetulan manifestasinya adalah lupus nefritis, cutaneous lupus, bagaimana dampaknya kalau misalnya kita berikan dengan sesukinumab, ya. Di situ juga sedang menjadi sebuah proses penelitian yang lebih lanjut, ya. Harus kita sadari juga lupus ini merupakan sebuah kondisi autoimun yang sifatnya poligenik. Apa artinya poligenik? Artinya ada banyak gen yang berkontribusi terhadap munculnya lupus, ya. Bukan hanya lupus, tapi juga banyak kondisi autoimun lain seperti RA, celiac disease, uveitis, ya, anemia perniciosa itu juga autoimun terhadap sel gastrik sel, ya, yang menyebabkan terjadinya gangguan dari penyerapan dari vitamin B12 gitu, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa ada disregulasi daripada sel B dan sel T. Nanti ke depannya eh, peranan daripada genome wide analisis ini akan menjadi semakin penting karena pada saat kita dengan begitu banyak terapi target yang lebih beneficial sebenarnya untuk pasien, ya. Kenapa? Karena hanya dengan mentargetkan salah satu dari mekanistik yang mengalami masalah, ya, seperti sel B-nya kah, sel T-nya dengan memberikan sirolimus, voclosporin ataupun baricitinib, maka kita bisa tetap menjaga integritas dari sistem imun yang lain. Namun saat ini terapinya masih mendasarkan pada manifestasi klinis, sehingga tidak selalu tepat. Nah, nanti ke depannya kita akan melakukan pendekatan yang namanya multiomics. Jadi kita lihat dari genomiknya, kita lihat dari proteomiknya, kita lihat dari metabolomiknya, pada pasien ini apa yang menjadi permasalahan. Jadi pasien per pasien spesifik kita sudah bisa menentukan spesifik apa yang mau kita targeting. Ya, nanti itu di masa depannya adalah seperti itu. Namun saat ini sesuai dengan klinisnya, ya, misalnya pada pasien dengan lupus nefritis, kalau tidak respons dengan baik, kita bisa berikan rituximab, kita bisa berikan belimumab. Pada pasien dengan misalnya cutaneous lupus yang tidak respons, neuropsikiatrik lupus, ya, diduga permasalahannya terutama di T-cell, maka kita bisa berikan sirolimus misalnya, voclosporin atau siklosporin gitu, ya. Dan juga adalah baricitinib ini bisa menjadi salah satu pertimbangan yang di Indonesia pada saat ini sudah ada, ya. Nah, bagaimana cara kita bisa meningkatkan awareness dan kemudian diagnosis terkait lupus, ya, karena ini adalah kunci utama, ya.
Lupus merupakan prototipikal dari kondisi autoimun sistemik. Karena permasalahannya adalah terkait disregulasi daripada sistem imun, yaitu sel B dan sel T, lupus sebenarnya tidak bisa dikategorikan sebagai penyakit organ spesifik, gitu ya. Seringkali saat ini kan kita kenal diagnosisnya, misalnya systemic lupus erythematosus dengan keterlibatan muskuloskeletal, mukokutan, nefritis lupus, anemia hemolitik autoimun, kemudian ITP gitu ya. Nah, di sini merupakan gambaran dari sistemiknya daripada lupus gitu ya. Yang harus kita ingat adalah yang terganggu adalah disregulasi daripada sel B dan sel T-nya. Lupus sendiri ada banyak manifestasi yang ringan sampai berat ya. Kalau misalnya yang ringan bisa keterlibatan muskuloskeletal, mukokutan ya, mungkin hanya sariawan-sariawan, hanya malares saja, hanya artritis saja. Tetapi lupus yang berat bisa muncul seperti nefritis lupus, neuropsikiatrik lupus, ya pasiennya bisa kejang-kejang, bisa gejala seperti stroke mungkin karena mikrovaskular dari vaskulitisnya, tapi banyak juga yang karena dengan adanya perubahan kepribadian gitu ya. Kita juga bisa melihat beberapa sindroma yang suka terkait dengan lupus adalah antifosfolipid syndrome. Pasien-pasien dengan lupus seringkali mengalami keguguran di trimester kedua, yang seringkali disebabkan oleh karena permasalahan dari antifosfolipid syndrome-nya ya. Nah, yang perlu diingat juga adalah kadang-kadang ada 19% dari pasien lupus yang tidak masuk kriteria major daripada klinisnya. Sehingga seringkali untuk yang 19% ini gejalanya suka nggak jelas ya, kadang-kadang mungkin fatigue saja, kadang-kadang ruam-ruam tapi tidak jelas gambarannya, malaresnya tidak jelas, kemudian diskoid lupusnya tidak jelas gitu ya. Tetapi pada saat kita lakukan pemeriksaan laboratorium, kita ketemu yang autoantibodi yang khas untuk lupus. Misalnya ANA-IF-nya jelas masuk 1:80. Kemudian polanya speckled. Kemudian kita periksa dengan autoantibody positif anti-dsDNA-nya. Kita periksa dengan C3, C4 jelas ada mekanisme imunologi daripada lupusnya yang turun. Nah, ini kita bisa bilang namanya adalah lupus-like syndrome gitu ya. Gejalanya bisa macam-macam, klinisnya tidak ada yang cocok, tetapi kemudian pemeriksaan autoantibodinya masuk. Kita juga jangan melupakan walaupun puncak daripada diagnosis lupus itu adalah pada usia 20 sampai 40 tahun, tetapi lupus juga bisa muncul pada anak-anak ya, terutama yang seputaran masa pubertas ya di situ karena disregulasi daripada hormonnya. Gejalanya banyak demam, permasalahan ginjal ataupun neurologis. Jadi kalau misalnya pada pasien-pasien anak, kalau misalnya ada demam berulang, tidak baik-baik ya, kalau kita sudah menyingkirkan infeksi, jangan lupakan juga salah satunya adalah diferensial diagnosisnya adalah lupus ya. Nah, yang paling banyak manifestasi pada lupus adalah artritis dan juga malares. Beberapa ada yang demam dan kita juga kenal namanya photosensitivity. Kalau dia terkena sinar matahari, maka akan muncul ruam-ruam atau bahkan kadang-kadang gejalanya gejala neuropsikiatriknya, misalnya pasiennya pingsan gitu ya. Atau ada juga dengan gejala Raynaud, gejala serositis, yaitu biasanya pengumpulan cairan, bisa di pleura yang kita sebut dengan pleuritis, bisa juga pengumpulan cairan di rongga peritoneum ya. Nah, kalau manifestasi klinisnya kompatibel dengan lupus, maka biasanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan autoantibody ya. Autoantibody yang paling spesifik adalah ANA ya. ANA seringkali positif pada 95-100% pasien lupus. Sehingga kalau ANA-nya negatif, maka kita bisa menyingkirkan kemungkinan besar pasiennya ini bukan lupus. Kalau ANA-nya positif, ya bukan berarti kemudian kita langsung bisa bilang pasiennya dengan lupus. Kita harus jelaskan dulu apakah dia memasuki kriteria diagnosisnya atau tidak. Karena jangan dilupakan banyak sekali gejala-gejala klinis yang bisa menyerupai lupus dan juga banyak sekali kondisi yang dapat mengakibatkan ANA-nya positif. Bahkan pada orang sehat pun kurang lebih sekitar 30% dari populasi dapat mengalami ANA yang positif. Biasanya adalah titernya rendah ya. Nah, yang bisa kalau misalnya pasien punya gejala klinis jelas buat lupus dan kemudian autoantibodinya positif, kita harus hati-hati terutama pada pasien-pasien yang dengan positifnya adalah antihiston, jangan-jangan penyebabnya adalah drug induce ya. Jadi kita harus selalu tanyakan,
pasien sedang mengkonsumsi obat-obatan apa ya, karena beberapa obat-obatan seperti obat-obatan anti kejang ya, karbamazepin, kemudian apa namanya, phenytoin ya, kemudian juga allopurinol, beberapa obat-obatan anti hipertensi, terutama yang golongan ARB ya, yang generasi baru, itu seringkali dapat mencetuskan drug induced lupus. Jadi selalu evaluasi riwayat pengobatan pasien. Jangan-jangan pasiennya disebabkan oleh karena drug induced lupus, terutama kalau yang antihistonnya positif ya. Kita juga harus pikirkan penyebab kulit lainnya ya, seperti rosacea ya. Seringkali kadang-kadang gambarannya suka sangat rancu dengan malar rash. Bagaimana dengan autoimun lain? Bagaimana dengan penyakit infeksi? Di Indonesia, kalau misalnya kita punya pasien dengan gejala sindromik yang memanjang ya, demam lama, autoantibodi positif, jangan langsung buru-buru diagnosis autoimun. Karena seringkali penyebab infeksi kronik itu sering menjadi mimicking. Terutama kalau di kita yang paling sering sebenarnya adalah TBC. Ya, jadi kalau ada pasien dengan gejala-gejala yang tidak jelas, sebelum pertama kali kita memikirkan autoimun, pikirkan dulu pasiennya ini jangan-jangan tuberkulosis atau bukan ya. Baru kalau usianya sudah lebih lanjut, permasalahan hematological ya, beberapa pasien saya ternyata gejala-gejala lupusnya disebabkan oleh karena kronik limfositik leukemia gitu ya. Jadi karena limfositnya tinggi, ganas, kemudian memproduksi autoantibodi, muncul gejala-gejalanya lupus. Tapi ternyata mendasarnya adalah karena CLL-nya gitu misalnya, atau beberapa dengan limfoma Hodgkin gitu ya, itu harus dipertimbangkan juga ya. Nah, oleh karena itu kita tidak boleh hanya mendasarkan pada pemeriksaan imunologi saja atau pada klinis saja untuk mendiagnosis lupus. Biasanya dua-duanya harus masuk ya. Yang pertama adalah pasiennya ANA-IF-nya harus positif ya, baru kita bisa masukkan untuk kriteria diagnosis atau lupus ya. Dua-duanya klinis dan kemudian imunologi sebisa mungkin dia ada ya. Jadi kita tinggal hitung ya, kalau lebih besar sama dengan 10 maka dapat diklasifikasikan sebagai lupus. Ingat ya, ini adalah klasifikasi, bukan diagnosis, sehingga tujuannya adalah untuk membantu kita, ya kira-kira sebenarnya ini ke arah lupus atau tidak, tetapi tetap yang menjadi apa namanya penentu utama adalah kemampuan kita untuk menegakkan klinisnya. Ya, jadi kalau misalnya kita curiga pada pasien dengan lupus, ananya positif ya, kemudian kita apply kriteria klinis dan juga kriteria imunologisnya ya. Yang pertama, kalau ananya positif dan kemudian skor daripada Euler ACR-nya lebih besar sama dengan 10, kita bisa dapat klasifikasikan sebagai lupus. Tapi bagaimana kalau orang yang gejala klinisnya pas kita hitung skornya dia kurang dari 10 ya. Misalnya pasiennya gejalanya adalah Raynaud ya. Pasiennya Raynaud ada ruam-ruam yang tidak spesifik. Ini kita nggak bisa masukin di sini ya. Dia bukan malar rash, dia bukan alopecia, Raynaud tidak muncul di kriteria klasifikasi ini. Tetapi misalnya skor imunologisnya dia positif ya. Kalau misalnya skor imunologisnya dia positif, kita bisa bilang sebagai clinical SLE. Atau kalau dia ada gejala penyerta lainnya ya, misalnya dia ada gejala-gejala dari labnya ada leukopenia, kemudian dia juga ada serositisnya, ya ini skornya sudah 9 ya. Jadi kita bisa bilang sebagai clinical SLE ya. Nah, bagaimana kalau misalnya yang ananya negatif tapi kita curiga sekali pasiennya lupus. Tadi dikatakan katanya kalau ananya negatif maka kemungkinan besar pasiennya bukan lupus. Betul. Tapi kalau klinisnya mencurigakan sekali ya, misalnya jelas ada leukopenia, jelas ada kemudian ada artritisnya gitu ya. Tapi ananya negatif. Nah, kita bisa lanjutkan dengan kriteria keduanya, yaitu kita periksa C3, C4, dan kita juga bisa periksa antifosfolipid, ya, seperti antikardiolipin, anti beta 2 glikoprotein, atau lupus antikoagulan. Kalau salah satunya ini bisa positif, maka ini adalah alternatif entry criterion-nya. Jadi pada pasien ANA yang negatif, tapi C3 atau C4-nya rendah,
ditambah atau antifosfolipidnya positif, kalau skornya lebih dari 10, ini kita bisa bilang klinis sebagai lupus. Ya, ini tujuannya adalah untuk membantu kita jangan sampai ada yang lolos terdiagnosis, kita bilang bukan lupus tapi sebenarnya lupus. Kenapa demikian? Karena untuk tata laksana lupus saat ini, clinical lupus ataupun diklasifikasikan sebagai lupus, kita treatmentnya harus baik, yang kita bilang sebagai treat to target gitu ya. Targetnya adalah low disease activity atau remisi ya. Nah, perjalanan daripada lupus sendiri kurang lebih 70% sifatnya adalah relapsing remission ya. 15% adalah remisi panjang. Sedangkan 15%-nya adalah aktif terus-menerus ya. Saat ini kita belum bisa bilang untuk kondisi autoimun, terutama lupus, sembuh ya. Kenapa? Ya karena ada komponen genetiknya, sehingga pada orang-orang yang punya prolonged remission pun, pada saat dia ada pencetusnya, maka bisa saja kemudian dia mengalami kekambuhan kembali. Nah, yang menjadi permasalahan, fokus kita adalah bagaimana mengendalikan yang relapsing remitting ini, dan yang persistently aktif ini, supaya harapan hidupnya tetap panjang, kapasitas fungsionalnya tetap baik, dan quality of life-nya tetap baik ya. Kalau kita tidak berhasil mengobati lupus dengan bagus, maka setiap kekambuhan dia akan mengakibatkan damage daripada organ semakin tinggi. Kalau damage daripada organnya semakin tinggi, otomatis akumulasi dari damage itu akan membuat pasien itu mengalami gangguan organ yang semakin lama semakin berat. Pasien lupus nefritis, fungsi ginjalnya, eGFR-nya makin lama makin turun. Pasien lupus artritis, semakin lama sendinya semakin rusak sehingga mengalami kekakuan. Pasien dengan neuropsikiatrik lupus, gangguan daripada sistem CNS-nya semakin berat, sehingga pasiennya meningkatkan risiko untuk mengalami demensia, gitu ya, dan tentunya quality of life-nya semakin buruk. Sehingga para ahli saat ini mengatakan kita harus treat to target. Pasiennya harus tercapai disease control. Apakah itu low disease activity ataukah itu remisi ya, sehingga kalau misalnya kita harus bisa mencapai disease control, tentunya kita harus ada penilaian terkontrolnya itu seperti apa ya. Yang paling banyak digunakan adalah SLEDAI 2K. Di Indonesia, kalau misalnya kita terbatas, kita juga bisa menggunakan yang namanya Max SLEDAI gitu ya. SLEDAI targetnya adalah remisi atau minimal low disease activity. Jadi kalau misalnya pasiennya masih moderate activity atau high disease activity, ini kita tidak boleh santai-santai ya. Di sini kita harus mengevaluasi apakah penggunaan obat-obatannya sudah baik, apakah ada faktor pencetus yang belum teratasi gitu ya, untuk membantu pasien mencapai minimal low disease activity gitu ya. Kalau tidak tercapai harus selalu dievaluasi, karena semakin lama pasiennya berada di moderate atau high disease activity, maka akan semakin besar kemungkinan dia untuk mengalami gangguan kerusakan organ jangka panjang ya. Nah, kita bagi dua pengobatan untuk lupus itu menjadi yang non-renal dan yang renal. Kenapa yang renal dibedakan? Karena biasanya untuk nefritis lupus sebenarnya adalah manifestasi daripada gangguan imunologi yang lebih berat. Sehingga biasanya pengobatannya akan menjadi lebih agresif ya dibandingkan pada pasien yang non-renal lupus. Walaupun di sini juga menjadi catatan, neuropsikiatrik lupus sendiri sebenarnya merupakan bagian dari terapi untuk lupus yang juga harus agresif ya, tapi masih belum menjadi suatu guidelines tersendiri. Dia masih masuk di sini nih. Ya, lupus kita bedakan menjadi mild, moderate atau severe. Ya, ini untuk yang non renal. Mild itu biasa yang ringan-ringan ya, mungkin demam, artritis, ruam-ruam ya. Yang kemudian yang moderate biasanya adalah
artritis yang menyebabkan terjadinya gangguan kerusakan sendi. Jadi sendi di lupus bukan berarti tidak bisa mengalami erosi, tidak bisa mengalami gangguan kerusakan yang bikin deformitas ya. Jadi pada lupus pun juga bisa muncul gangguan daripada sendi yang bisa serupa dengan RA karena autoantibodinya bisa saja positif juga untuk anti CCP, anti RF gitu ya, yang kita sebut sebagai lupus ya. Jadi rheumatoid arthritis plus lupus. Selain gitu juga pada pasien-pasien dengan cutaneous vasculitis ya, pada pasien-pasien dengan trombositopenia ya, di sini adalah moderate lupus. Bagaimana yang severe? Ini adalah untuk yang organ-organ berat. Terlepas dari nefritis lupus, di sini juga ada neuropsychiatric lupus, mielitis, pneumonitis ya, vaskulitis mesenterik ya, dan juga trombositopenia yang berat atau bisa juga pada pasien-pasien dengan trombositopenik trombotik purpura ya. Nah, di sini adalah yang severe ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk sebagian besar pasien lupus mau mild, moderate atau severe, hidroksikloroquine merupakan backbone untuk terapinya ya. Glukokortikoid bisa oral atau intramuskular, ini untuk yang mild. Sedangkan kalau yang moderate severe, selain oral, seringkali kita membutuhkan IV yang sifatnya pulse. Untuk pasien-pasien moderate, steroid sparingnya kita bisa menggunakan methotrexate ataupun azathioprine. Nah, sedangkan untuk yang moderate dan severe, seringkali kita harus menggunakan calcineurin inhibitor seperti cyclosporin, ya, mycophenolate mofetil, ataupun asam mycophenolate. Yang lebih berat lagi di sini kita bisa menggunakan cyclophosphamide ataupun rituximab. Walaupun saat ini dengan adanya rituximab, dengan adanya kombinasi dengan cyclosporin, seringkali cyclophosphamide saat ini penggunaannya semakin lama semakin berkurang ya untuk lupus-lupus yang berat. Kenapa? Karena efek dari toksisitas terhadap oosit ya. Jadi kalau yang mendapatkan siklofosfamid, pasiennya bisa menjadi steril ya. Nah, bagaimana dengan lupus nefritis? Pasien-pasien dengan lupus nefritis terutama kita bagi jadi dua. Yang mesangial proliferatif ya, biasanya kita sebut sebagai kelas 3, kelas 4, atau yang membrano proliferatif itu yang kita sebut sebagai kelas 5 ya. Kelas 3, kelas 4 ini biasanya ditandai dengan gejala-gejala nefritik ya seperti hipertensi, gangguan fungsi ginjal, kemudian sedimen urin yang aktif. Biasanya silindernya akan positif. Namun demikian sangat disarankan untuk pasien-pasien dengan silinder urin yang aktif ya, sedimen urin aktif itu untuk menjalani biopsi ya. Karena kita harus membedakan kelas berapa. Kalau kelas 1 2 seringkali pengobatannya lebih ringan. Sedangkan kalau kelas 3 dan kelas 4 serta kelas 5 pengobatannya harus lebih agresif ya. Kita bisa melihat di sini terapi inisialnya pasti sudah langsung kombinasi dengan glukokortikoid pulse ditambah mycophenolate mofetil, seringkali kadang-kadang dikombinasi dengan tacrolimus atau dikombinasi dengan siklosporin gitu ya. Lebih-lebih lagi kalau yang severe pasti sudah harus dikombinasi, bisa dengan dual atau bahkan triple imunoterapi ya. Jadi lebih agresif di sini ya. Nah, sedangkan untuk kelas 5 ya lupus nefritis yang biasanya gambarannya itu lebih ke arah nefrotik sindromnya yang berat. Nah, di sini kalau kita lihat pengobatan terkait imunosupresannya tidak terlalu agresif, tidak sampai dual atau triple imunoterapi, tetapi adalah fokusnya adalah untuk menurunkan tekanan ginjalnya. Mungkin kita kombinasi dengan ACE inhibitor, bisa ditambah dengan spironolakton, ditambah dengan penghambat renin gitu ya. Jadi tujuannya adalah untuk menurunkan kebocoran ginjalnya. Biasanya untuk imunosupresannya tidak terlalu agresif, tetapi bagaimana caranya kita bisa menurunkan sindrom nefrotiknya, kebocoran ginjalnya ya. Nah, jadi pada saat kita ketemu pasien dengan lupus, fokusnya adalah treat to target ya. Apa targetnya? Mungkin ada beberapa pasien targetnya adalah remisi.
terutama misalnya lupus-lupus yang mild moderate dan dia tidak ada persistensi. Targetnya adalah remisi. Kalau bisa mencapai remisi, kita bisa stop glukokortikoidnya, bahkan pada yang sustain remission kita bisa stop imunosupresannya. Biasanya kita evaluasi setiap 3 sampai 6 bulan. Lain lagi kalau misalnya pasiennya dengan nefritis lupus ya, jadi lupus-lupus yang severe, mungkin kita tidak bisa berharap untuk mencapai remisi. Mungkin kita harapannya targetnya adalah low disease activity, di mana pada pasien-pasien dengan low disease activity targetnya adalah glukokortikoid mungkin tetap harus digunakan, tapi dengan dosis rendah, kurang dari 7,5 mg setara prednison per hari, dan juga adalah menurunkan imunosupresannya. Ya, jadi definisi target kita, remisi atau low disease activity akan sangat menentukan perjalanan dari pengobatan pasien. Ya, tentunya pada saat kita mengobati pasien dengan lupus tidak bisa hanya dengan obat-obatan saja. Tetapi karena kita mau memperbaiki kapasitas fungsionalnya, kita mau memperbaiki quality of life-nya ya, terapi perubahan gaya hidup pada penderita lupus sangat penting ya. Yang satu hal yang harus kita pahami adalah tubuh kita itu tidak berdiri sendiri sendirian ya. Pada saat kita berupaya untuk memperbaiki sistem imun kita, maka kita harus mempertimbangkan semuanya, bagaimana nervous system-nya, apakah pasiennya stres, bagaimana kualitas tidurnya, bagaimana endokrin sistemnya, apakah pasien terpapar oleh sesuatu yang mengganggu hormonal. Misalnya pasien lupus sangat sensitif sekali dengan terapi-terapi hormonal yang mengandung estrogen misalnya. Jangan-jangan pasiennya diberikan kontrasepsi yang mengandung estrogen. Nah, itu bisa bikin lupus kambuh. Bahkan pada pasien lupus yang memiliki antifosfolipid positif itu bisa mencetuskan trombosis. Bagaimana mikrobiomnya dia? Ya, kita tahu saat ini penting sekali memperhatikan gut microbiome, memperhatikan eh, keseimbangan dari makanan yang kita makan, probiotik, dan kemudian juga postbiotiknya itu juga sangat penting. Ya, bagaimana interaksi antara genom dengan epigenetik nanti ini adalah ranahnya untuk multiomics approach ya. Yang seringkali nggak boleh kita lupakan adalah epithelial barrier-nya ya. Bagaimana barrier dari kulitnya, dari saluran cernanya, saluran nafasnya. Ya, kita tahu saat ini banyak sekali paparan terhadap polusi udara ya. Untuk pasien-pasien lupus itu juga sangat penting, bahkan seringkali menyebabkan terjadinya flare kalau dia terpapar dengan polusi yang tinggi. Sehingga seringkali kita sarankan untuk melihat dari air quality index kalau sedang buruk saat keluar ruangan ya harus menggunakan masker misalnya ya. Jadi pada saat kita berbicara mengenai tata laksana autoimunitas, nggak bisa kita berbicara soal masalah obat-obatan saja, tapi bagaimana faktor lingkungan, bagaimana faktor endogen. Mungkin genetik kita nggak bisa rubah, tapi lingkungan seperti defisiensi nutrisi, obat-obatan yang suka menyebabkan terjadi drug-induced lupus, infeksi, paparan toksin, ya, atau bahkan kadang-kadang lingkungan yang terlalu steril, ya, jadi kita kurang terpapar sama mikroba-mikroba komensal yang sifatnya beneficial, ya. Nah, selain itu juga faktor endogen ya, kegemukan kadang-kadang itu juga menyebabkan kondisi autoimun semakin susah dikontrol ya. Defisiensi vitamin salah satunya yang kita lihat saat ini yang sangat berpengaruh adalah vitamin D ya. Kebocoran dari epithelial barrier saluran cerna, dan juga jangan dilupakan adalah pada kawan-kawan wanita, pada saat terjadi periode perubahan hormonal, di situ sistem imunnya juga mengalami perubahan ya. Pada saat mengalami siklus menstruasi ya, pada saat menstruasi di situ biasanya inflamasi pada teman-teman wanita meningkat. Pada saat kehamilan juga demikian. Setiap trimester, trimester 1 dan 3 itu dikaitkan dengan peningkatan dari respons imunitas. Sedangkan trimester 2 dikaitkan dengan penurunan daripada respons imunitas ya. Belum lagi masalah pubertas, memasuki masa menopause atau pertumbuhan yang rapid, itu semua sebenarnya adalah peristiwa yang terkait dengan sistem imun kita ya. Jadi di situ harus menjadi sebuah pertimbangan ya. Jangan dilupakan juga untuk hidup sehat sebenarnya pilarnya itu sederhana, ada 5.
diet alamiah bernutrisi tinggi dan seimbang, olahraga intensitas sedang. Saat ini kadang-kadang kita seringkali antara mager, nggak gerak sama sekali, atau olahraganya intensitasnya terlalu tinggi, ya, sehingga mengakibatkan inflamasi dan kerusakan jaringan. Tidur cukup, berkualitas baik, dan teratur. Ya, teratur ini yang menjadi kata kunci. Tidur pada jam-jam yang sama, bangun pada jam-jam yang sama, bahkan pada saat weekend pun, pada saat liburan pun, itu sangat penting untuk mengendalikan respons imun supaya tetap optimal. Mengelola stres, menjaga hubungan baik dengan sesama, dan mengelola kesehatan lingkungan tempat tinggal, ya. Seringkali saat ini kita mengalami sakit bukan oleh karena apa, tapi karena paparan toksin, baik dari polusi udara, polusi air, ya, seringkali terutama kita banyak memperhatikan pada teman-teman yang tinggal di seputaran kawasan industri, ya. Jadi kalau kita di daerah Banten banyak memperhatikan yang tinggal di daerah Cilegon gitu ya, seringkali kondisi autoimunnya itu menjadi lebih buruk. Kenapa? Karena kemungkinan besar air tanahnya tercemar. Ya, sehingga kita sarankan mereka untuk pasang filter air ya, atau misalnya pada saat memberi air minum dari tempat yang harus terpercaya gitu ya. Jadi quality of life untuk lupus banyak sekali yang sangat mempengaruhi. Jadi pada saat kita mengobati pasien-pasien dengan lupus, dokter tidak boleh hanya memikirkan masalah disease activity-nya saja, tapi bagaimana fungsi kognitifnya, fungsi emosionalnya, vitalitasnya, physical function-nya, social function-nya, dan juga usia. Ini adalah faktor-faktor yang memainkan peranan penting, dan kalau dari penelitian-penelitian kami, nyeri itu merupakan salah satu faktor yang paling signifikan dan independen untuk mempengaruhi kualitas hidup orang dengan lupus. Jadi, nyeri seringkali menjadi sebuah pertanyaan yang setiap kali pasien kontrol kita tanya, "Ada nyeri nggak?" Kalau misalnya ada nyeri, kita harus evaluasi penyebabnya apa dan kita tata laksana ya, karena ini sangat berpengaruh, salah satu faktor independen yang berpengaruh terhadap kualitas hidup penyintas lupus ya. Nah, makanan juga saat ini sudah banyak dilakukan evaluasi, sangat penting ya untuk makanan-makanan yang sifatnya adalah antiinflamasi. Ya, mungkin kita bisa menerapkan Mediterranean diet, tapi kita bisa aplikasikan di Indonesia. Sebenarnya prinsipnya apa sih Mediterranean diet yang sangat signifikan ya mempengaruhi aktivitas daripada SLEDAI, damage index, dan juga HSCRP. Pada prinsipnya adalah makanannya tinggi serat, ya, kemudian sumber protein terutama asalnya dari ikan-ikanan, ya, dan sangat minimal makanan-makanan yang proses atau ultra proses. Sebenarnya prinsipnya itu. Jadi kita bisa menerapkan dengan bahan-bahan makanan yang ada di Indonesia gitu ya. Jadi kalau misalnya satu piring, separuhnya adalah sayur, seperempatnya adalah karbohidrat, sebisa mungkin yang non proses, non refine gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak nasi ya, kita lebih pilih nasi merah misalnya gitu ya, atau nasi coklat, atau bisa juga multigrain, dan seperempatnya protein. Protein kita utamakan asalnya adalah dari yang sifatnya minimal inflamasi ya, seperti ikan-ikanan terutama ya, dan sedangkan daging merah, apalagi yang sudah diproses itu semakin kita hindarin ya. Jadi penanganan holistik untuk lupus sangat penting ya. Tujuannya apa sih sebenarnya kita repot-repot untuk melakukan lifestyle intervention, ya, memanage komorbiditas. Tujuannya adalah untuk disease activity-nya bisa terkontrol, dan kemudian penggunaan daripada glukokortikoid bisa kita batasi atau bahkan mungkin kita hentikan, ya, karena efek sampingnya sangat banyak. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh teman-teman di vaskes primer ya? Nah, untuk pasien-pasien lupus yang sifatnya mild ya, dengan artritis atau ruam yang terbatas, sebenarnya yang di sini penting sekali adalah proteksi terhadap sinar matahari, misalnya dengan menggunakan sunblock SPF 50 ke atas, atau saat ini banyak ya produk-produk baju ya atau fashion yang kita bisa gunakan untuk sebagai anti UV ya. Ada payung anti UV, ada topi anti UV, jaket anti UV itu bisa digunakan. Vaksinasi, olahraga, tidak merokok, menurunkan berat badan, mengendalikan tekanan darah, mengendalikan lipid, glukos gitu ya. Ini bisa kita lakukan. Dan sebenarnya di vaskes primer pun
Kita bisa gunakan glukokortikoid dalam jangka pendek ya, tentunya tidak selalu, dan juga hidroksikloroquine. Jadi obat sangat aman, bisa diberikan pada semua kondisi lupus, terutama sangat bermanfaat untuk menurunkan gejala nyeri, dan juga terutama sangat bermanfaat untuk menurunkan risiko kekambuhan lupus ya. Begitu juga mungkin salah satu steroid sparing yang bisa kita berikan adalah methotrexate. Kita bisa gunakan mulai dari 10, 12,5 miligram gitu ya. Kalau untuk di Indonesia biasanya saya tidak lebih dari 20 miligram per minggu. Nah, ini bisa kita gunakan di layanan primer, walaupun mungkin kalau di BPJS atau JKN ya kita nggak ketemu ya hidroksikloroquine atau methotrexate di vaskes primer gitu ya, mungkin lebih banyak glukokortikoid. Sebagai catatan, glukokortikoid tetap merupakan pengobatan yang penting dan dapat digunakan untuk lupus, tetapi apabila penggunaan jangka panjang, pasiennya harus selalu mendapatkan steroid sparing agent. Nggak bisa kita hanya mengandalkan glukokortikoid saja, karena ciri khas daripada glukokortikoid adalah selain efek samping, penggunaan jangka panjang itu biasanya akan nggak mempan, karena tubuhnya akan mendownregulate dari reseptor glukokortikoid yang ada di dalam tubuh kita, gitu ya. Nah, targetnya tentunya adalah remisi dengan SLEDAI 0, dengan hanya menggunakan hidroksikloroquine dan tidak menggunakan glukokortikoid. Jadi ini mungkin yang kita bisa kerjakan di vaskes primer. Baik, demikian dari saya, Matthew. Terima kasih. Baik, terima kasih Dokter Steven. Lengkap sekali, menarik em, terkait lupus ya. Apalagi sudah dijabarkan juga untuk apa yang bisa kita lakukan di layanan primer. Ada dua pertanyaan, Dokter Steven dari Rudi Haryanto. Selamat siang dok, izin bertanya, tertarik dengan drug induced SLE. Terdapat beberapa obat yang sering kita pakai seperti yang dokter sampaikan tadi seperti allopurinol, kemudian juga ARB. Apakah kita bisa mencegah terjadi drug induced SLE tersebut? Apakah ada pemeriksaan untuk kecocokan terhadap penggunaan obat tersebut? Sekian dok, mungkin pertanyaan pertama dulu. Ya, baik. Jadi kalau misalnya untuk apa pencegahan untuk pemeriksaan gitu ya, saat ini belum ada. Memang ada beberapa pemeriksaan genomik yang bisa disarankan untuk menilai apakah pasien itu akan mengalami risiko alergi atau respons berat terhadap obat ya. Tetapi saat ini yang sudah well established itu adalah allopurinol sama satu obat anti HIV. Saya agak lupa namanya. Tetapi yang banyak digunakan adalah allopurinol ya. Jadi kalau misalnya di luar negeri ya sebenarnya kayak di China gitu ya, di Jepang itu pasien nggak boleh dikasih allopurinol kalau belum periksa farmakogenomik. Jadi kalau misalnya dia mau periksa, mau memberikan allopurinol, dia harus diperiksa ada nggak tuh mutasi HLA-nya yang menyebabkan dia risiko untuk alergi berat terhadap allopurinol. Ya, nah di situ. Nah, sedangkan kalau di Indonesia kita masih belum ya, kita kasih aja terus kemudian muncul gejalanya baru pusing. Nah, sebaliknya kalau untuk lupus, drug induced lupus ya, antihiston positif itu kita masih belum ada pemeriksaannya karena mekanismenya sangat beragam ya. Dan ada banyak ya mulai dari isoniazid ya anti TB, terus kemudian antihipertensi seperti golongan ACE inhibitor, ARB ya, obat anti kejang ya, itu juga seringkali menyebabkan hal seperti itu sehingga kita prinsip utamanya adalah high degree of suspicion. Jadi kalau misalnya pasien ada gambaran kulit ya, terutama kulit sih, gambaran kulit seperti cutaneous lupus, malares, dia muncul, pertama kali pertanyaan kita adalah obat-obatan yang digunakan apa aja. Ya, jadi kalau misalnya dia menggunakan antikonvulsan kah, menggunakan obat TB kah, menggunakan sulfasalasin seringkali kita gunakan pada kondisi autoimun inflammatory bowel disease misalnya, atau dia menggunakan antihipertensi, nah itu kita harus curiga. Selanjutnya kita periksa anaprofil, karena biasanya yang khas untuk drug induced lupus itu adalah antihiston yang positif. Sambil obatnya tentu kita hentikan ya. Jadi kita banyak
kasus-kasus seperti itu ada yang karena olmesartan, ada yang karena phenytoin, ya, itu yang sering kali kita temukan ya. Nah, itu harus selalu dipertimbangkan. Baik, berarti harus dievaluasi dulu ya dok, Ya, regimen yang diminum ya ya, gitu. intinya sih kita sebagai dokter kalau ada pasien baru datang ke kita, review of drugs itu harus selalu dilakukan. Ya Hmm, nggak, mau keluhan apapun gitu ya, kita pasti tanyakan obat dan suplemen jangan lupa ya, karena saat ini kan orang juga banyak minum suplemen dengan dosis obat ya. Jadi betul. jadi bukan suplemen sebenarnya. Jadi nutritional products dengan dosisnya obat gitu ya. Nah, itu kita harus selalu tanyakan tuh apa aja gitu ya, dan kita list dan kita pertimbangkan apakah hal-hal yang dia konsumsi ini jangan-jangan yang bikin masalah. Baik, thank you dokter eh, Steven. Ada pertanyaan lanjutan dok dari dokter Christine. Untuk pasien dengan riwayat autoimun pada kondisi seperti apa bisa kami izinkan untuk vaksinasi ini dok? Ya. Karena ada beberapa hal mungkin belum bisa menerima vaksin. Silakan dok. Baik, jadi ini pertanyaan yang sangat bagus. Jadi untuk pasien dengan kondisi autoimun sebenarnya vaksinasi itu sangat penting karena seringkali kalau misalnya kita lihat pencetus daripada kekambuhan autoimun atau bahkan pencetus autoimunnya sendiri itu banyak sekali adalah permasalahannya karena infeksi virus ya. Yang bisa kita vaksinasi contohnya adalah hepatitis B, kemudian apa namanya influenza, kemudian adalah RSV gitu ya. Tapi banyak juga yang nggak bisa kita vaksin ya, kayak EBV, CMV kan kita nggak bisa vaksin. Jadi pada pasien autoimun sebenarnya vaksin sangat penting. Kalau saya biasanya saya utamakan adalah vaksin untuk respiratory ya, jadi influenza dan juga pneumonia karena mudah tertular ya, apakah karena kondisi autoimunnya sendiri atau karena obat-obatan imunosupresannya gitu ya. Kan jadi kan mudah tertular. Nah, pertanyaannya kapan boleh kita vaksin influenza dan pneumonia? Ya saat sebenarnya kapan aja selama pasiennya itu tidak demam sih nggak apa-apa. Tapi biasanya saya tunda sampai dosis obat steroid dan imunosupresannya tidak terlalu kuat. Jadi kalau misalnya prednison, kalau steroid biasanya 20 miligram ke bawah setara prednison. Jadi kalau setara prednison itu berarti kalau kayak metilprednisolon itu adalah 16 miligram ke bawah gitu ya. Jadi 20 miligram ke bawah setara prednison sama dia tidak menggunakan imunosupresan yang kuat dengan dosis maksimal. Kayak contohnya kalau asam micofenolat kita tidak berikan 2 kali 720. Biasa kita berikan kalau dia sudah 2 kali 360. Ya minimal separuh lah. Atau misalnya micofenolat mofetil kita tidak berikan pada saat dosisnya 2 kali 1000, tapi kita berikan pada saat dosisnya 2 kali 500 gitu. Jadi biasanya kita berikan saat kondisi sehat dan obat-obatan imunosupresannya tidak signifikan. Kenapa? Bukannya nggak boleh, karena kalau misalnya dosis imunosupresannya masih kuat, ya vaksinnya mubazir. Ya, jadi ya boleh nggak kalau kita vaksin? Ya boleh aja. Cuman nanti biasanya pada saat dosis steroidnya sudah turun, dosis imunosupresannya sudah turun, kita sarankan diulang. Oke, baik. Baik, thank you dok. Eh, Selanjutnya ada pertanyaan dari dokter Monik. Ini terkait pembacaan hasil ya dok ya. Jadi Hmm. ada pasien autoimun lupus, dia wanita umur 30 tahun, didiagnosis full blown. Jadi belum full blown dengan ananya titer 1/100 dan dsDNA. Kemudian HLA-nya negatif dan lain-lainnya normal. Hanya memiliki keluhan nyeri sendi, otot, dan ada kolitis mikroskopis. Dalam hal ini, apakah bisa diobati di fase primer atau memerlukan pemeriksaan lainnya untuk penegakan diagnosis lagi, dok? Oke, jadi kalau misalnya dari kolonoskopi kita temukan ada kolitis mikroskopik ya, itu seringkali adalah kolitis lupus. Kalau misalnya memang ada anti dsDNA-nya positif ya. Nah, biasanya ini kan masuknya minimal moderate, mungkin bisa juga severe, sehingga Hmm, harus selalu dikombinasi glukokortikoid dengan imunosupresan sebagai steroid sparing. Saran saya sih baiknya dirujuk.
Kalau misalnya pasiennya swasta, ya mungkin bisa dirujuk ke spesialis penyakit dalam atau konsultan alergi imunologi, reumatologi terdekat gitu ya. Kalau misalnya pasiennya dengan menggunakan BPJS juga sebenarnya bisa. Ya, jadi kita dari Vaskes satu bisa langsung rujuk sih harusnya kalau konsultan ya ke vaskes rujukan yang sesuai, apakah ke konsultan alergi imunologi atau ke konsultan reumatologi. Karena untuk mendapatkan obat-obatan imunosupresan, kalau di JKN BPJS dia harus konsultan tuh. Kalau misalnya spesialis umum aja nggak bisa. Oke, baik. Jadi memang di fase primer mungkin perlu dirujuk ya, dok ya. Kemudian setelah dalam pemantauan ya dok, apakah anak titernya juga perlu kita monitor dalam hal Ya, kasus yang tadi dok? baik. Ini adalah pertanyaan yang sering ditanya. Jadi kalau Mm-mm. anak untuk kondisi autoimun apapun ya sebenarnya adalah bagian dari diagnostik, bukan untuk penilaian respons terapi. Untuk lupus, respons terapi itu bisa tiga, anti-dsDNA, komplement, ya C3C4, atau CRP, tergantung klinisnya gitu. Jadi kalau ANA tidak perlu diulang-ulang, tapi anti-dsDNA mungkin ada tempatnya untuk pasien lupus untuk kita menilai respons terapi, terutama pada lupus-lupus berat ya, seperti nefritis lupus gitu ya, yang kita perlu ada apa namanya treat to target gitu ya. Jadi eh, penurunan anti-dsDNA, perbaikan dari C3C4 ya. Kalau aktif kan dia turun, jadi kalau dia membaik harusnya dia naik atau menjadi normal. Nah, di situ adalah tempatnya. Jadi bukan ananya yang kita ulang-ulang. Oke, berarti memang position dari anak untuk diagnostik ya, bukan untuk Ya, monitoring. ya. Baik. Menarik sekali, dok. Saya tergelitik sedikit tadi, dok sempat mention vitamin defisiensi ya. Hmm, Nah, dari beberapa penelitian juga menunjukkan post-COVID, eh, vitamin di consumption yang terlalu tinggi juga ternyata mengindus autoimmunity ya, dok ya. Jadi seperti apa kita harus menyikapi hal seperti itu, tuh, dok? ya. Jadi kita harus bedakan suplementasi dengan terapi. Jadi yang sering kali ya di sini juga ada beberapa dokter influencer juga yang menyebabkan masalah itu muncul ya. Jadi vitamin D memang setuju penting sebagai imunomodulator, kemudian menjaga fungsi daripada muskuloskeletal gitu ya. Tapi dosis suplementasi itu adalah 800 sampai 1000 unit. Itu suplementasi. Sedangkan lebih tinggi daripada itu adalah dosis terapi. Ya kan seringkali ada yang ngasih 5.000, bahkan ada yang menyarankan 10.000, 20.000 setiap hari gitu ya. Nah, itu adalah dosis terapi. Kalau misalnya kita mau kasih obat, kita sebagai dokter kan pasti pertanyaannya ada indikasi nggak? Ya, kenapa pasien ini harus kita berikan vitamin D dosis tinggi? Misalnya pada pasien dengan kondisi autoimun, sebagai bagian dari steroid sparing sebenarnya. Jadi vitamin D itu sebenarnya adalah hormon. Jadi pada saat kita menggunakan vitamin D dosis tinggi, kita bisa membantu untuk menurunkan dosis glukokortikoid. Sebenarnya itu tujuan utamanya. Ya, nah kemudian pada saat kita memberikan terapi, tentunya pertanyaan kita adalah ada pemantauan efek samping apa? Ya enggak. Jadi kalau kita berikan vitamin D dosis tinggi, tentunya kadar vitamin D-nya harus dipantau. Jangan sampai dia mencapai kadar toksik. Tentunya kadar kalsium ionnya juga harus dipantau. Jangan sampai karena vitamin D itu hormon, sensitivitas tiap orang itu bisa beda-beda. Ya, ada orang yang kadar vitamin D-nya hanya 20 pun itu sudah membuat kalsium ionnya dia bisa naik di atas 1,3. Nah, pada pasien itu kalau kita kasih lagi vitamin D dan kemudian mau kita normalkan, apalagi supranormal di atas 100, percayalah pasti pasiennya akan datang ke kita dengan batu ginjal gitu misalnya. Karena kadar kalsiumnya akan sangat tinggi. Walaupun ada juga orang-orang tertentu yang ternyata membutuhkan lebih tinggi. Kadar vitamin D-nya sudah 80, kalsium ionnya masih rendah terus. Nah, mungkin orang-orang itu ada resistensi terhadap vitamin D gitu ya. Jadi perlakukan vitamin D sesuai dengan indikasinya apa gitu ya, suplemen atau terapi. Ya kalau terapi ya kita harus paham benar
mengenai indikasi dan pemantauan target dan juga efek sampingnya. Baik, thank you dok. Berarti memang tidak suplementasi fits for all ya, harus sesuai dengan profil pasiennya masing-masing. Baik, ada pertanyaan terakhir dok terkait diagnosa dari lupus. Sering sekali pasien ditemukan hasil ANA-IF titer negatif dok. Apakah dari sisi efektivitas, terutama di vaskes-vaskes primer, apakah kita bisa langsung ANA profile saja kalau sudah memiliki gejala yang khas atau tetap perlu ANA-IF terlebih dahulu? Dok? Ya, jadi anak IF karena dengan anak IF kita bisa melihat autoantibody yang mungkin tidak muncul di ANA profile. Jadi kalau kita langsung ke ANA profile, kita bisa kehilangan gambaran dari autoantibody yang lain. Karena kalau kita lihat profil dari ANA, sebenarnya kan ada yang ANA profile, ada yang myositis profile, ada yang Sjögren syndrome profile gitu ya. Ada yang autoimmune hepatitis profile, yang itu eh, kalau kita periksanya langsung ke ANA profile, kalau ternyata dia pola-polanya tidak di cover sama ANA profile, kita tuh miss tuh. Jadi harus selalu ANA IF dulu. Dan juga sama, kalau ANA IF-nya negatif, ngapain lanjut ke ANA profile? Gitu. Kalau ANA IF-nya negatif, ya berarti kita diagnosis autoimun terkait ANA ya, autoantibody itu sudah harus diturunkan jauh tuh. Kita harus memikirkan diferensial diagnosis yang lain gitu. Jadi ANA IF dulu, kalau dia positif, lihat polanya. Nukleolar kah, nukleus kah, homogen kah, sitoplasmik kah, kemungkinannya apa, ya nanti nggak cocok. Kalau kemungkinannya adalah autoimun polymyositis, terus kita minta ceknya profil lebih lanjutnya adalah profil ANA biasa. Mestinya kita mintanya adalah myositis profile untuk bisa melihat bukan hanya terhadap anti SL70, bukan hanya terhadap, tapi kita bisa melihat terhadap anti sintetasenya kah gitu, dan antibody yang lain. Jadi sebaiknya sesuai dengan step-nya. Dan juga jangan langsung minta sepaket ANA-IF, ANA profile gitu. Jangan. Jadi harusnya kalau ANA-IF positif baru dilanjutkan. Atau mestinya Prodia juga bisa fair. Kalau pasiennya ANA-IF-nya negatif, tanyain dulu sama dokternya gitu. Mau dilanjutkan nggak dengan ANA profile? Karena harusnya adalah ANA profile-nya tidak langsung dikerjain. Baik, berarti memang harusnya bertahap ya dok ya. Ngambil darahnya boleh sekalian, Betul, ya kan? Cuman kalau ANA-IF-nya sudah negatif, nggak ada, atau malah bikin bingung. betul, Ya, betul. ya maksudnya kan juga hasil tes itu kan seringkali juga bisa bisa ada false positif ya. Betul. Baik. eh ada pertanyaan lagi, Bapak Ibu dokter sekalian. Ini ada dari dokter Cindy. Izin bertanya dok, pada pasien curiga ITP mungkin imun trombositopenik purpura ya, mungkin ya. Mm-mm, Tanpa mm-mm. gejala, hanya trombositopeni di bawah 100.000, apa ada minimal trombosit yang bisa dikatakan trombositnya terkontrol baik dok dalam kasus ITP ini? Ya, jadi pengobatan ITP yang harus kita tekankan adalah bukan membuat trombosit itu naik. Karena seringkali saat ini masih pasien diagresifkan, diberikan pengobatan steroid sampai berlebihan gitu ya, sampai moonphase segala macam, tujuannya hanya untuk menormalkan trombosit. Tapi pengobatan ITP adalah mencegah pendarahan. Karena kita harus balancing antara berapa kebutuhan trombositnya dengan berapa risiko pendarahannya. Ya, sebagai contoh, kalau untuk usia muda, eh, kapasitas dari bone marrow-nya masih bagus, IPF-nya masih bagus, itu seringkali kita trombosit yang penting di atas 30.000. Ya, kalau misalnya karena risiko pendarahannya minimal sekali. Sedangkan kalau kita berikan obat-obatan, jangan-jangan dia dapatnya efek samping obat. Ya. Nah, sebaliknya kalau usianya sudah lebih lanjut, ya di atas usia 50, 60, risiko pendarahan kan meningkat tuh seiring dengan usia. Seringkali targetnya di atas 50.000 gitu. Atau misalnya pasiennya mau mau menjalani operasi dan segala macam. Nah, di situ mungkin bisa kita berikan terapi untuk naikkan sesuai dengan target operasinya. Ya, jadi
pengobatan untuk ITP adalah target trombosit eh, bukan normal, tetapi adalah untuk menurunkan risiko pendarahan. Kalau usia muda itu di atas 30.000, kalau usia lanjut di atas 50.000. Seringkali pasien-pasienku banyak yang nggak pakai obat. Karena trombositnya baik, 40.000, 50.000, itu kita nggak kasih obat. Kecuali pada satu waktu dia ada pendarahan gitu ya. Misalnya dia ada gusi berdarah, sukar berhenti, menstruasi, sukar berhenti. Di situ kita kasih obat, apakah puls steroid oral, misalnya dengan dexamethasone 20 miligram gitu ya. Hanya untuk menaikkan sementara waktu, pendarahan yang berhenti, udah selesai. Gitu. Walaupun ada juga misalnya pasien-pasien yang trombositnya persistently di bawah 10.000. Di situ mau nggak mau kita berikan terapi. Nah, saat ini untuk ITP sendiri targetnya sudah berubah pengobatan. Jadi bukan lagi steroid, steroid itu hanya untuk masa pendarahan. Tetapi untuk kendali jangka panjang bila membutuhkan terapi, seringkali terapinya dengan dirutuximab gitu. Jadi untuk menurunkan sel B-nya ya yang bikin antibodi anti trombositnya. Jadi ITP sudah banyak perubahan. Mungkin kalau mau sekali waktu boleh kita bahas Bahas khusus mengenai ya dok. mengenai Nah, ITP gitu karena maksudnya akan banyak juga kalau yang dia tidak membutuhkan pengobatan spesifik, mungkin pasiennya bisa dokter umum manage gitu ya selama dia tidak ada risiko pendarahan dan kemudian kita memanage untuk pendarahan minor misalnya. Tetapi kalau sudah pendarahan major atau pasien yang memang membutuhkan imunosupresan dan lain sebagainya ya pastinya kan harus dirujuk gitu ya. baik, terima kasih dokter. Eh, Sepertinya pertanyaan sudah habis dan ini sudah 1 jam juga kita dari jam 10 sampai jam 11 siang. Mungkin Bapak Ibu jika sudah ada pertanyaan lagi, terima kasih kepada yang sudah hadir pada sesi Kupas Tuntas Laboratorium pada hari ini. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih sekali kepada Dr. Stephen karena ilmunya yang sudah di-share banyak sekali terkait terutama terapi-terapi, monitoring, diagnosis, pengobatan yang harus dimanfaatkan. Mungkin nanti kita akan bertemu lagi dok di seri-seri berikutnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Steven semuanya, dokter ibu dokter semuanya. Saya izin tutup untuk kuliah pada hari ini. Jangan lupa untuk mengisi link absensi. Saya Matthew dan saya izin pamit. Kita kembali ketemu lagi di kolab seri-seri selanjutnya. Thank you Oke, semuanya. terima kasih. Terima kasih Dokter Ya, Steven. thank you ya. Yuk.